Oke, Kang Holid, neneng kini kun dasarnya apa? Jadi dulur-dulur mengkene kita ning Polda Metro Jaya ya. Sebenarnya kita ki orang pengen disebut masyarakat dolok, masyarakat bebal, atau masyarakat edan. Karena menurut pandangan kita tulis suwe sening kene ya. Jadi wong edan itu ya, gila itu orang yang tidak mampu mendasarkan pikirannya pada gerak alam dalam kurung sunatullah. Ia tidak logis berpikir, mengingkari realitas yang dihadapi. Jadi wong dolog itu mengingkari realitas yang dihadapi, mengingkari kenyataan sing anu. Contohnya wong awan jadi diomong bengi diomong awan, bener diomong salah. Kebalik ya. Salah diomong bener. Nah, padahal kan harus dijelaskan kok. Sudah dijelaskan di ilmuwan-ilmuwan, para intelektual, para cendekiawan, kan kanan ketiga. Jadi ada 3 tahap kerja ilmu. 1, menghimpun data-data, ya kan. 2, pelukisan data-data. 3, penjelasan data-data. Berarti hukum berpikir yang benar adalah tulang punggung ilmu, tulang punggung pengetahuan. Dari itulah syarat yang pertama yang dituntut oleh ilmuwan, oleh ilmu, gitu kan, yaitu dia harus berpikir yang benar. Karena jika orang tidak berpikir, tidak mengerti tentang hukum berpikir yang benar, maka kelakuan dan perbuatannya juga tidak ilmiah. Nah, disinilah Roy Suryo hadir, disinilah Rismond hadir, disinilah Dr. Tifa hadir, dan lain-lainnya. Untuk apa? Dia untuk melakukan atau mempola lakukan sesuatu yang ilmiah. Ilmiah itu asal katanya ilmu. I'lam weruh sire yang setuhune ijazah Jokowi itu palsu. Kan kuwenku bekerja ilmiah, pengumpulan data-data, pelukisan data-data, tahu pengertian data-data. Nah, kemudian ketika ada seseorang yang mencoba untuk bertindak ilmiah sesuai dengan fungsinya, seorang ilmuwan tiba-tiba dipaksakan untuk ditersangkakan. Nah, sementara gitu kan, syarat, saya nggak menolak persoalan tersangkanya, nggak menolak saya. Dasarnya apa dulu gitu kan? Kira-kira sudah enggak dipastikan bahwa ijazah Jokowi itu harus dipastikan dulu. Masalahnya pihak kepolisian tidak punya kewenangan untuk menilai ini palsu atau asli. Sama dengan saya mengecap teman saya penyakit jantung. Satu sisi saya bukan dokter, kan namanya gila kalau begitu mah. Saya bukan dokter, memvonis teman saya penyakit jantung, gitu kan. Berarti orang bebal itu orang yang bertindak tidak ilmiah, gitu kan. Jadi pada bewong edan. Makanya saya pertanyaan di sini, kan gitu kan. Nah, kalau seandainya sekelas kepolisian kemudian tidak bertindak ilmiah, gitu kan, saya akan bertanya, gitu kan. Lalu bagaimana dengan hukum keadilan di bangsa kita ini? Sudah benarkah? Sudah ilmiahkah? Gitu kan? Sampai menemukan hukum yang adil, benar dan beradab. Ya saya ini orang petani nelayan, bisa menilai mana yang benar mana yang salah. Masa iya yang benar diomong salah, yang salah diomong benar? Enggak jadi masalah. Silakan tersangkakan, sidang dengan syarat harus ditunjukkan ijazahnya. Itu masih sekelas petani nelayan, udah bisa menilai. Lah ya nggak tahu ya, artinya menurut saya hukum berpikir yang benar itu penting karena ini adalah tulang punggung pengetahuan, tulang punggung ilmu. Kalau seseorang yang berlaku berbuat tidak berdasarkan pengetahuan atau hukum berpikir yang benar, pasti perbuatannya tidak ilmiah. Nah, model ini nih punya ribut gitu kan. Tapi kan bener salahnya baru tindak.
suges ngomong-ngomong kebenaran, tapi otak kita, pengetahuan kita tidak paham tentang kerangka berpikir yang benar itu seperti apa. Harus belajar hukum berpikir yang benar dulu. Tahu-tahu tapi nggak tahu. Siang dibilang malam, malam dibilang siang. Kan ngaco itu, namanya bencong itu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.